Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, mari kita buktikan pernyataan dari Rois Am terhadap Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sebagai Wahabi. Ya, apakah benar pernyataan dari Rois Am tersebut atau hanya sekedar tuduhan tanpa dasar? Kita buktikan. Saya di sini ada dua kitab, yang mana dua kitab ini memang khusus menjelaskan tentang Wahabi dan ajaran-ajaran sesat mereka. Yang pertama adalah kitab Ad-Durarus Saniyah fi Raddi 'alal Wahabiyah, karangan dari Sayyid Zaini Dahlan. Kemudian yang kedua, ini adalah kitab Al-Musyaddiduna Manhajuhum wa Munaqashatu Ahammi Qadayahum, karangan dari Profesor Dr. Ali Jum'ah. Ya. Saya awali dari pengertian Wahabi dan misinya menurut kitab Ad-Durarus Saniyah fi Raddi 'alal Wahabiyah, karya dari Sayyid Zaini Dahlan. Pengertian dari kelompok Wahabi atau Wahabiyun adalah al-Wahabiyuna qaumun min ajlafil arabi wa hamqaihim ittiba'i Muhammad bin Abdul Wahhab an-Najdi al-Masyriqi al-Mubtadi'i ad-Dhalil mudilli. Bahwa yang dimaksud dengan kelompok Wahabi adalah kaum dari Arab yang kasar dan bodoh, yang mengikuti ajaran atau doktrin Muhammad bin Abdul Wahhab an-Najd, sang inovator yang sesat menyesatkan dari timur. Kemudian apa misi dari Wahabi? Amma waqad qoma al-Wahabiyuna an-Najdiyuna wa asya'uhum al-jahiluna fi zamanina hada binashril fitnati fi dinil Islam fi kulli makanin wa inkari ma alaihi amalul a'immatil a'lam. Sedangkan intinya misi dari kelompok Wahabi dan pengikut-pengikutnya adalah untuk menebarkan fitnah ajaran Islam dimanapun mereka berada. Misinya adalah menebarkan fitnah ajaran agama Islam, dan mereka mengingkari amaliyah ulama-ulama terdahulu yang alim-alim. Jelas dilihat dari definisi Wahabi dan misinya, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tidak termasuk di dalamnya. Jelas. Kemudian masalah-masalah yang menjadi titik fokus dakwah kaum Salafi Wahabi atau Wahabi lah ya. Salafi Wahabi sama saja. Ya, jadi masalah-masalah yang menjadi titik fokus dakwah kaum Wahabi adalah sesuai di dalam kitab Al-Musyaddiduna Manhajuhum wa Munaqashatu Ahammi Qadayahum, karangan dari Profesor Dr. Ali Jum'ah, halaman 16 sampai 17. Ya, setidaknya ada 17. Disebutkan ada 17. Yang pertama adalah wasfullahi bil makani. Mereka kaum Wahabi ini mensifati Allah dengan ruang atau tempat. Jadi Allah itu punya ruang atau tempat, makanya mereka mengatakan bahwa Allah itu ya di arsy. Ini membuktikan bahwa mereka mensifati Allah dengan ruang atau tempat. Ya. Sedangkan
ya, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini tauhidnya mengikuti madhab Asy'ariyah dan Maturidiyah yang jelas tidak mensifati Allah dengan tempat. Yang kedua, ya, ajaran atau masalah yang dijadikan titik fokus Wahabi adalah intiqasul asy'ariyati, menghina pengikut madhab Asy'ariyah. Sedangkan sekali lagi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani madhab tauhidnya, teologinya ini mengikuti madhab Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, sebagaimana yang dijelaskan di salah satu kitab beliau yang khusus membahas tentang Nahdlatul Ulama. Kemudian yang ketiga adalah ingkaru ittiba'il madhahibil fiqhiyati wa taqlidiyah, mengingkari praktek taklid dalam madhab fikih yang ada 4, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Sedangkan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam fikihnya mengikuti 4 madhab ini. Namun Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini mengikuti madhab Syafi'iyah, sebagaimana masyarakat Indonesia ini mayoritas mengikuti madhab Syafi'iyah, jelas. Ya, kemudian yang keempat, ya, yang keempat adalah al-iqdamu alal ifta'i bi ghairi ta'hilin wa nidhamin. Mereka Wahabi lancang mengobral fatwa tanpa didasari keahlian dan ketentuan atau tatanan atau bisa juga metodologi. Ya, sedangkan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ya, kalau kita lihat dari berbagai karangan kitab beliau, ini jelas, ya, ada keahlian dan ada ketentuan. Sehingga Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani jelas tidak termasuk, ya, masalah yang menjadi titik fokus dakwah Wahabi yang nomor 4 ini. Kemudian yang kelima adalah ittisa'u mafhumil bid'ati mimma yatarattabu alaihi tabdi'u aglabil muslimin. Memperluas pemahaman bid'ah sehingga menyebabkan sebagian besar kaum muslimin dianggap sebagai ahli bid'ah. Makanya Wahabi sedikit-sedikit bid'ah, dzikir setelah sholat bid'ah, tawasul bid'ah, dan lain sebagainya, kan begitu. Kemudian yang keenam adalah tahrimut tawassuli bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa addahu syirkan billah. Mengharamkan tawassul terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menganggapnya itu adalah merupakan perbuatan syirik kepada Allah. Sedangkan kalau kita lihat rutinitas di pondok pesantrennya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ini selalu ada tawassul kepada Nabi. Ya, ini jelas. Ya, kalau dilihat di sini saja, ya, jelas Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu bukan Wahabi. Kemudian yang ketujuh adalah tahrimus sholati fil masajidi dzatil adruhati wa tasrihu biwujubi hadamiha. Mengharamkan sholat di dalam masjid yang ada kuburannya, dan mereka memerintahkan secara terang-terangan untuk merubuhkannya, ya, untuk merubuhkannya. Kemudian yang ke-8, masalah yang menjadi titik fokus dakwah Wahabi adalah
iktibaru tabarruki bi atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam wasolihina syirkan billah. Menganggap tabarruk atau mengambil berkah dengan athar atau peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang soleh lainnya sebagai termasuk perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal realnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini juga suka ziarah kubur ke para wali, ke para solihin, dan mengalap berkah di situ. Jelas Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bukan Wahabi. Kemudian yang ke-10 ya, tahrimus safari, ke-10 ke-9 maksud saya ya, habis ke-8 ke-9. Ke-9 Bu, tahrimul ihtifali bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa attahu bid'atan wa dhalalatan. Mengharamkan memperingati Maulid Nabi atau hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menganggapnya sebagai perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat realita yang ada, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini ketika bulan Rabiul Awal sama santri-santrinya ini membaca tibak, membaca asrokol untuk mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-10 ya, tahrimus safari li ziyaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kuburil anbiya'i wassolihin. Mengharamkan safar atau perjalanan untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan makam-makam para anbiya yang lain serta orang-orang soleh. Sekali lagi, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini suka ziarah kubur ke makam wali, ke makam para solehin ya. Kemudian yang ke-11, ittihamu man tarajja bin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyirkil asghar ya, menuduh orang yang mengharapkan sesuatu dengan berkata demi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tindakan bisyirkil asghar, sebagai tindakan atau perbuatan syirik kecil ya. Kemudian yang ke-12, al-hukmu ala walidayil Mustafa sallallahu alaihi wasallam binari yaumal qiyamah. Mereka para Wahabi ya, kelompok Wahabi ini mengeklaim kedua orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli neraka di hari kiamat kelak, sebagaimana dulu viral pernyataan dari Firanda yang mengatakan bahwa kedua orang tua Nabi ini kafir dan masuk neraka selama-lamanya dan begitu. Kemudian yang ke-13 adalah nafyu ayyi idrakin lil mayyiti wa syu'urihi biman yazuruhu. Orang meninggal tidak memiliki perasaan apa-apa terhadap orang yang menziarahi makamnya. Ya, padahal jelas Nabi mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita ziarah kubur maka kita uluk salam. Kemudian yang ke-14, ingkaru kathrati dzikri wal aurati. Mereka mengingkari banyak zikir dan wirid. Misalkan zikir setelah sholat jamaah, kemudian wirid sholawat nariyah dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-15,
Addu subhati bid'atan inda aktsaril mutasyaddidina. Mereka para Wahabi menganggap bahwa biji tasbih ini adalah sebagai bid'ah. Jadi ketika kita dzikir atau wirid dengan menggunakan biji tasbih, ini dianggap oleh kelompok Wahabi sebagai perbuatan yang bid'ah. Padahal Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani lihat itu pakai tasbih. Ya, kemudian yang ke-16, at-tamassuku bidzahiri wa ta'abbudi bithiyabi. Ya. Berpedoman pada penampilan lahir dan menjadikan bentuk pakaian tertentu sebagai bagian dari ibadah. Ya, mereka kan mengharamkan pakai pakaian yang di bawah lutut, mereka di atas lutut, kan begitu, dan lainlah banyak. Saya titik fokusnya saja. Kemudian yang terakhir, yang ke-17 adalah as-sa'yu qoblal wa'yi wal khaltu bainal wa'di wal ilmi. Berdakwah tanpa bekal yang cukup dan mencampur adukan antara nasihat atau tabligh dengan ilmu. Para sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, dari paparan yang saya jelaskan tadi sangat jelas sekali bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini tidak termasuk golongan dari kelompok Wahabi. Sehingga apa yang dikatakan terhadap Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sebagai Wahabi itu tidaklah benar dan hanya tuduhan tanpa dasar sama sekali. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan terakhir saya mengatakan, berbeda itu bukan berarti kita tidak menghormati seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.